bujur timur, lintang selatan. Jadi ini kita pahamin dulu ya. Makanya kenapa harus disebut bujur timur lintang utara? Kenapa harus disebut dengan bujur timur lintang selatan? Karena ini. Hai semua, ketemu lagi teman saya di channel Agus on Papers, dimana kali ini saya akan membahas tentang navigasi darat ya. Bagi seorang pegiat luar ruang, navigasi darat merupakan sebuah pengetahuan yang menjadi basic dasar yang paling minimal harus dikuasai ataupun harus dikenali. Untuk itu, kali ini saya bersama di Agus on Papers channel akan membahas tentang navigasi darat. Secara santai dan secara ringan ya, kita akan sharing tentang bagaimana membaca tentang apa-apa saja yang terdapat dalam navigasi darat. Navigasi darat itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari ya, ataupun menentukan suatu posisi objek baik yang ada di dalam peta ataupun dalam medan sebenarnya. Nah, dalam mempelajari navigasi darat, sebelum masuk lebih dalam, ada hal dasar yaitu mengenal apa itu bujur barat, bujur timur, lintang utara dan lintang selatan. Ini kita agak santai, jadi sambil kopi saya direbus untuk dinikmati, saya akan sedikit mengenalkan. Biasanya kita mengenal tentang navigasi darat, penyebutan lokasi ya, objek itu identik dimulai dengan penyebutan derajat ya. Contohnya seperti 105, 56, 16. Ini derajat dan ini detik, menit dan ini detik. Bujur timur, kemudian ada 06, ada 12, ada 13. Sama juga dimulai dengan derajat, kemudian dengan menit dan detik. Lintang selatan. Biasa kita lihat juga sama dengan penyebutan yang sama. Ada 105 contohnya ya. 56, 16 PT atau 04 derajat, menit, detik, derajat, menit, detik. Baik. Ini baru contoh aja, contoh sederhana aja buat biasanya kita dalam menyebutkan koordinat ataupun posisi penentuan objek,
dengan penyebutan seperti ini, yaitu ada koordinat, menit, dan detik. Dibacanya 105 derajat, 56 menit, dan 16 detik bujur timur, atau 06 derajat, 12 menit, 13 detik lintang selatan. Begitu juga sama yang bawahnya juga. Nah, pertanyaannya adalah, ini sebagai contoh aja dulu. Pertanyaannya adalah, kapan kita tahu apa ini BT bujur timur, apa ini lintang selatan, ya, apa ini lintang utara, dan kemudian kapan kita menggunakan penyebutan itu, dan di mana kita menemukan ataupun menggunakan lokasi tersebut untuk penyebutan ini, ya. Baik, ini contohnya dalam dua penyebutan. Biasanya di Indonesia itu penyebutan cuma aja dua, bujur timur lintang utara dan bujur timur lintang selatan. Kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, itu barusan tadi gambar yang saya tampilkan tentang bentuk muka bumi. Sekarang saya sederhanakan melalui gambar ini agar lebih mudah dipahami. Kalau misalnya kita lihat gambar muka bumi, ya, ini ada utara, selatan, barat, dan timur. Ini terbagi menjadi dua zona. Ya. Yang berdiri ini disebut dengan garis disebut dengan garis meridian. Dan yang melintang ini adalah disebut dengan garis ekuator atau khatulistiwa. Bisa dikatakan ini adalah titik nolnya. Ya, kalau yang berdiri membujur yang menghubungkan utara dengan selatan ini, titik nolnya ada di Greenwich di Inggris, sedangkan garis khatulistiwa ini yang melintang itu titik tengahnya itu kalau misalnya di Indonesia itu ada di Kalimantan, ya, sebagai garis khatulistiwa. Nah, ini adalah menjadi pembagian zonanya. Kalau misalnya kita lihat dulu di bentuk bumi, kalau mungkin dulu di apa ada merek buku atau logo buku yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini garis bujur ini yang berdiri itu menghubungkan antara utara dengan selatan. Dia melingkar, mengitari bumi. Terus, jadi kalau misalnya ini saya pindahkan ke sisi yang lain, dia akan seperti ini. Berdiri terus. Kalau kita melihat peta, di peta itu ada garis yang berdiri dia, tegak lurus. Ya, itu disebut dengan garis bujur. Nah, ini bujur. Nah, garis yang tidur, yang melintang, itu disebut dengan garis lintang. Dia melintang dari utara ke selatan. Terus. Jadi kalau saya pindahkan ke sisi yang lain, dia bentuknya seperti ini. Kalau misalnya sudah tergabung, dia akan menjadi seperti ini. Pada peta, ya. Jadi garis bujur itu adalah garis yang berdiri, garis lintang adalah garis yang tidur. Dia membujur dari utara, dari barat ke timur, ya, berdiri. Ini barat, ini timur, dia membujur. Sedangkan garis lintang dia melintang dari utara ke selatan. Ini harus kita pahami dulu, apa itu garis bujur dengan garis lintang. Nah, kemudian dari sini ini terbagi menjadi 4. Di sini ada bujur timur, lintang utara, bujur timur, lintang selatan, bujur barat, lintang selatan, bujur barat, lintang utara. Kenapa di Indonesia, ya, semua kegiatan kita yang ada di Indonesia itu menggunakan bujur timur? Ya, menggunakan satuan perhitungan dengan bujur timur karena lokasi Indonesia itu posisinya ada di sini.
dia terbagi menjadi dua, terbelah oleh garis khatulistiwa. Kalau saya tampilkan gambarnya seperti ini ya. Nah itu kalau lihat ada gambar Indonesia ya terbagi menjadi dua, dia posisinya ada di sebelah kanan dari titik 0 Greenwich tadi di garis meridian ya. Nah, makanya dia selalu berada di area ini, bujur timur. Tinggal kita menentukan saja kita berada di daerah mana yang akan kita gunakan, lintang utara atau lintang selatan. Patokannya adalah garis khatulistiwa. Kalau misalnya kita bermain di atas garis khatulistiwa, misalnya kayak di Kalimantan bagian atas kan, kalau terlihat ya, kalau misalnya di peta itu ada garis tengah khatulistiwa, bagian Sumatera ke atas, Kalimantan ke atas, Sulawesi ke atas, Papua ke atas ya. Maka kita menggunakan perhitungan ini ke atas nih. Garis lintangnya ke atas. Maka yang kita gunakan satuannya adalah bujur timur lintang utara. Tapi kalau misalnya kita bermain, berada menentukan posisi objek kita atau ada di kawasan yang kita sedang gunakan dengan menggunakan peta adalah di bawah dari garis khatulistiwa, kayak misalnya di Pulau Jawa, NTT, Bali, Madura, Papua yang sebelah bawah, Sumatera sebelah bawah, kayak Lampung, Bengkulu dan sebagainya, itu mesti di bawah dari garis khatulistiwa. Maka kita menggunakan penyebutan waktunya itu dengan penyebutan bujur timur lintang selatan. Jadi ini kita pahamin dulu ya. Makanya kenapa harus disebut lintang bujur timur lintang utara? Kenapa harus disebut dengan bujur timur lintang selatan? Karena ini. Saya akan balik. Pertama, untuk bujur timur sudah pasti karena Indonesia berada di posisi ya, timur dari titik 0 Greenwich tadi ya, bujur dia terletak pada garis bujur yang membujur dari barat ke timur. Tapi kalau seandainya Indonesia berada di daerah sini, maka kita tidak menggunakan penyebutan bujur timur lagi, tapi menggunakan penyebutan bujur barat dan sebagainya yang ada di sisi sebelah. Sekarang saya gambarkan lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Ini ada garis khatulistiwa. Sudah pasti bujur timur ya. Ini Indonesia nih. Ada Kalimantan, Jawa, Sumatera, Indonesia. Jelek nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada di atas ini menyebutnya dengan lintang utara. Tapi kalau berada di bawah sini, lintang selatan. Dimanapun kita bermain, di sini, 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 maka penyebutannya adalah bujur timur lintang selatan. Tapi kalau kita menggunakan objek atau kita berada dalam posisi yang ada di atas garis khatulistiwa, sekali lagi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dimanapun itu di atas ya, maka kita menggunakan penyebutan bujur timur lintang utara. Jadi sederhana. Jadi pemahaman kita tentang bujur timur dan lintang utara serta lintang selatan adalah berpatokan daripada posisi kita berada. Jadi yang kita harus pahami sekarang adalah pertama adalah letak kondisi negara kita Indonesia ya sudah pasti ada di bujur timur. Jadi utamanya itu apa sih? Pertama dengan menggunakan kalimat bujur timur dulu. Kemudian baru menentukan apakah kita ada di lintang utara atau di lintang selatan. Baik. Sebagai kesimpulan terakhir,
untuk materi kali ini. Jadi bujur adalah garis yang berdiri ya, yang membujur dari barat ke timur, kiri ke kanan. Nah, dengan titik nolnya ini, kalau ke sini ini sudah barat. Negara kita ada di sini, maka itu kita menggunakan bujur timur. Lintang adalah garis ekuator, garis yang melintang. Ya, dari utara ke selatan, dengan patokannya adalah ini, Khatulistiwa. Ya, ini. Kalau ke atas kita akan menyebut lintang utara. Kalau misalnya ke bawah, maka kita menyebut lintang selatan. Ini dia, paham ya? Ketika sudah berada pada peta, maka dia sudah bentuknya seperti ini. Lintang bujur. Itu saja ya yang pertama bisa saya sampaikan terkait dengan pengenalan dasar terkait dengan penyebutan apa itu bujur barat, apa itu lintang utara, lintang selatan. Biasanya berakhir ya ketika kita sudah mengetahui posisinya, kita ada di mana nih, di atas khatulistiwa, apa ada di bawah khatulistiwa. Kalau ada di khatulistiwa, objeknya penentuan posisi kita ataupun orang lain ataupun apapun yang sedang kita cari atau kita gunakan dalam bernavigasi, kita ada di atas khatulistiwa, maka penyebutannya harus sudah mulai, di atas khatulistiwa itu lintang utara ke atas. Sebagai penyebutannya adalah derajat, detik, menit 105,56,14 ya, ini menit, derajat, detik, bujur timur. Bujur timur wajib karena Indonesia berada pada di posisi timur ya, bujur timur. Lintangnya kita ada di mana tadi? Kita ada di atas khatulistiwa, di atas Kalimantan. Berarti penyebutannya menggunakan kalimat ataupun menggunakan perhitungan lintang selatan. Berarti 6 14,13 lintang. Kalau di atas Kalimantan ya, di atas Kalimantan berarti lintang utara. Ini di atas. Sebaliknya kalau di bawah, ini untuk lintang utara. Sebaliknya kalau untuk lintang, kita ada di bawah garis khatulistiwa nih, Pulau Jawa dan sebagainya, maka kita harus tahu Pulau Jawa itu, Lampung dan sebagainya, di bawah khatulistiwa itu ada di selatan ya, mengarah ke selatan lintangnya, berarti lintang selatan ya, ke bawah. Berarti penyebutannya adalah BT dan MF, lintang selatan. Lalu bagaimana angka-angka ini dapat dari mana? 105, 07 dan sebagainya. Ini akan kita bahas di video selanjutnya tentang membaca tata koordinat dan grid. Nantikan terus, semoga bisa pahami materi kali ini tentang pengetahuan tentang bujur barat dan lintang utara serta lintang selatan. Untuk selanjutnya kita akan mengenal bagaimana
angka-angka ini bisa kita kenali dan kita dalami lagi, dan semua tentang navigasi darat. Cukup itu saja video kali ini. Selanjutnya nantikan terus di video saya selanjutnya untuk pendalaman lagi yang lebih lanjut. Jangan lupa di subscribe dan di klik dan ikuti terus lanjutannya dari video saya. Semoga bermanfaat. Salam